Oh. Susah amat. Selamat datang tahun 2024. Menyapa di bulan Februari. Hari kita mau update perkembangan kebun durian Traveler. Karena kita target tahun ini mulai dibuahkan. Berapa pohon sudah di pruning dan saya akan show you berapa durian yang wajib kita tanam. Biar nggak bosen kita. Durian cuma musangking, duri hitam, bawor kurang menarik. Harus ada varian lain. Let's go. Ini mulai pruning kita. Berapa? Karena harus mulai dibuahkan. Yang mana kamu mau potong? Itu aja. Hah? Mana aja dulu? Ini sama ini. Hah? Ini sama ini. Potong? Iya. Oke, silakan. Yang penting kamu cermatin dulu keseluruhan struktur, jangan sempit melihat saat saat pruning itu. Kamu lihat dulu struktur keseluruhan. Mundur. Kamu visualkan kalau kamu potong ini bentuknya seperti apa. Nah, begitu. Coba. Memang udah ada registrasi Pak, disusulkan dulu. Tapi ini cuma angka-angka dulu Pak. Jadi banyak pilihan bisa mempengaruhi nanti jarak-jarak sampai ke atasnya Pak. Yang jelas. Oke, di bawah itu tadi sudah sampai situ. Oke, sampai ke atas sampai di mana? Pruningnya nanti. Stabil. Ini durian bawor. Mau kita topok. Kita mau topoking. Kasih tunjuk aku yang bawor. pruning. Nih. Kita mulai pruning. Ini sebenarnya. Lihat. Pruning, geng. Mulai kita 2024 kita akan mulai bebat di pruning, dipisahkan batang-batang terbaik, bikin lebih kelihatan cahaya masuk gitu. Feeling aja sih begitu ya Pak. Pruning itu feeling kan? Iya. Selera pruning itu. Selera pruning nggak ada paket. Selera. Jadi tidak pernah bisa disalahkan kecuali lu potong semua baru. Ini kan batang produksi, kita cari batang-batang Sepakat terbaik. kamu begini gue? Untuk ini sih sepakat Pak. Sepakat. Tapi Kira-kira mungkin kalau saya yang pruning sendiri mungkin ada sedikit Iya, perbedaan. yang mana? Yang mana? Kira-kira kalau yang kepotong itu masih sepakat? Atau mungkin kamu punya versi? Kan belum banyak nih, baru 1, 2. Mana? Untuk ini sendiri sih Pak. Kamu mana lagi? Ya, ini Yang jadi nanti lihat ke depannya juga. ini Gus. Yang- Ini Pak. Hah? Ini Wis? Monggo. kelamaan Agus. Iya. Gus, sini Gus. Ini terlalu dikit. Ngilang. Oh, Potong bawah, yang dapat ketupat kulitnya. oh kupas bawahnya. Dah. Sepakat yang itu, Gus? Kalau ini sepakat Pak. Wah, sepaham deh. Ya. Karena nyilang ya. Ya Gus. Ya. Satu hilang, dua berdekatan juga sih Pak. Oke, kamu yang sampai ke atas, Gus. Nih Gus, sikat Gus. Badan yang ringan-ringan aja naik ke atas itu. Pruning. Kalau sedikit yang naik, Saya. nggak pruning namanya. Ambrol. Robohin. Kalau gua yang naik ambrol. Lihat Gus. Bagus mah enteng. Lukman yang diambil pertama, apa? Kolong. Kalau udah. Di Lukman tadi ada Hah? Ini entras semua loh Pak. Entras semua ini. Lumayan serius lu. Apa nunggu ada batang bawah sayang? Intinya pruning apa Pak? Hah? Intinya untuk pruning. banyak.
Kalau kita mau membesarkan percabangan, salah satunya dengan pruning. Ya, pruning. Karena dengan memprioritaskan cabang, otomatis nutrisi lebih fokus ke cabang-cabang utama. Nah, dari situ kan pertumbuhan akan lebih cepat untuk membesarkan cabang-cabang yang diprioritaskan. Itu satu. Terus juga mengurangi kelembapan, terutama di musim hujan. Karena kalau Yes. di dalam terlalu rapat dengan banyaknya cabang, Yes. otomatis kan kelembapan tinggi rawan serangan jamur. Hmm. Hama pun sama. Hama kalau di posisi yang lembab, tidak banyak sinar matahari yang masuk, wah senang sekali. Diemnya, tinggalnya awet. Itu kalau banyak matahari masuk, panas, cenderung hama udah kabur. Gitu. Tapi yang paling utama itu membesarkan percabangan, membesarkan pohon, membesarkan percabangan. Itu salah satunya dengan pruning. Terlalu padat cabang yang kita biarkan di pohon, otomatis dia lambat untuk membesarkan cabang. Karena nutrisi yang harus dibagi bermacam-macam cabang. Itu kalau dipilih ya, prioritas sudah. Kalau pemilihan batang produksi, kira dari apa? Bentuk. Pilihnya? Bentuk. Semakin horizontal cabang produksi semakin ideal. Gitu. Terus semakin Iya, ideal. bentangannya horizontal. Gitu. Kalau kita nggak potong pupuk, Biarkan aja pohon tinggi. biarkan tinggi. Iya. Biarkan Karena- tinggi kan otomatis pohon semakin banyak cabang. Tidak mengurangi cabang produksi sayang. Memang ada beberapa pohon kita yang kita potong, tapi tujuannya bukan untuk apa ya, bukan untuk Memperbesar kemauan kita mau membentuk pohon dengan dipotong titik, tidak, tapi memang karena ada kasus. ada. Jadi karena kemarau kemarin ekstrim, jadi titiknya miring kita potong. Sekarang ada fungsinya, nanti bisa dilihat tumbuh tunas baru, membentuk batang baru dengan kondisi yang lebih sehat. Nah, begitu. Tapi kalau dipotong atasnya, kecuali mau bikin klaster ya. Kita mau bikin klaster bawah-bawor atas durian terbaru. Pokoknya jangan kasih tahu dulu. Ada berapa durian varian baru akan kita topoking ke bawah. Kalau ini belum proses di pruning, Pak? Ada pruning tipis-tipis, tapi belum dilanjut lagi. Ini kan daun muda pada muncul, jadi kelihatan kayak nggak di pruning. Padahal ini sudah proses pruning, cuman belum pruning lanjutan. Ini lagi kondisinya terserang tawar, curah hujan tinggi, jamur. Ini tahun ini rencananya berapa pohon, Pak, yang Kurang mau lebih- diproses untuk dibuat buah? Buah kan? Ya kita anggaplah pembungaan dulu lah ya. Proses buah itu nanti Ya. berjalan setelah dari pembungaan yang berhasil. Ya kurang lebih sekitar 50 batang lah. 50 pohon kita coba untuk pembungaan. Persiapannya apa aja, Pak? Ya pertama Untuk memang pembuahan, sudah, untuk pembuangan lah. ya memang pertama satu memastikan kondisi pohon dalam kondisi yang sehat. Nah, setelah itu pemberian pupuk yang memang pupuk itu bisa memicu proses pembungaan. Nah, itu 2 tahapan itu aja kok. Nanti dari proses pembungaan berhasil, pohon-pohon keluar bunga, kita kasih lagi pupuk lanjutan untuk mempertahankan bunga itu berhasil untuk jadi buah. Curah hujan pengaruh nggak sama persiapan? Pastinya itu jadi tantangan lagi kalau curah hujan tinggi, apalagi area ini area yang di lembah, otomatis kan kelembapannya tinggi. Rilis air kalau misalnya lagi curah hujan tinggi memang tidak sebaik pohon-pohon yang di permukaan. Di atas itu mungkin karena panas dia penguapannya lebih cepat. Kalau ini kan di daerah lembah, memang tantangannya untuk bisa memastikan dia kekurangan air atau efek kering yang berkepanjangan yang bisa membuat pohon itu stres, yang dari stres itu bisa
muncul bunga. Nah, itu mungkin di sini. Kalau untuk persiapan pembungaan, pupuknya lebih konsen ke unsur apa, Pak? Unsur fosfat dan kalium gitu. Gitu aja. Ya, terus juga ada banyak mikro untuk tambahan, memastikan bahwa si pohon saat dibungakan kondisinya itu tetap fit. Hanya kita selain dari pupuk makro tadi yang kandungan fosfat dan kaliumnya, ya unsur mikro pun kita berikan. Nah, ini salah satu pohon yang nantinya kita pruning. Nah, sekarang sebenarnya sih pruning sudah berjalan, tapi memang karena kondisi pohon cukup subur, artinya masih bisa berlanjut untuk pruning berikutnya untuk mengurangi percabangan, mengurangi jumlah daun, supaya paparan matahari itu bisa masuk maksimal ke dalam pohon. Artinya di celah-celah ini. Ini berapa tahun sih, Pak, pohon kita ini? Ini 4 tahun. 4 tahun ya? Gede ya batangnya? Ya, mungkin sekitar awal pertengahan tahun genap sekitar 4 tahun setengah. Ini kalau kita lihat nih tangannya, nah tangan 2 kalinya tangan paha sepaha, siap udah keker. Teman-teman yang waktu itu ngikutin perjalanan kami di Kalimantan Barat, Plug In, sang juara pada tahun berapa sih Plug In, Pak? 2017. 2017. Kami udah punya pohonnya. Ini yang masih kanak-kanak ya. Habis ini saya mau ngajak kalian melihat yang sudah dewasa dan siap dibuahkan di tahun ini. Plug In juga di blok yang berbeda. Durian Traveler Jasinga Farm ada 10% areanya yang dijadikan area pelestarian untuk durian-durian asli Indonesia yang jelas kualitasnya kita lestarikan di sini untuk mengetahui uji adaptasinya bagaimana. Ini salah satu dari Balai Karangan juga Pontianak. Yang mana, Pak? Balening. Yang ini Balening ya? Oke. Asli Indonesia, Kalimantan Barat asalnya, tepatnya dari kawasan Balai Karangan. Balening. Ini durian yang jujur aja saya sering dengar namanya tapi belum pernah mencicipnya. Pak Dodi, seperti apa sih balening ini? Saya belum pernah ketemu nih sama balening. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa disebut balening? Kenapa sih balening disebut itu balening? sebenarnya sebuah singkatan Artinya? dari karakter buah ini. Jadi balening itu dari tebal, pulen, kuning. Tebal, pulen, kuning, balening. Masuk juga ya. Kalau dibandingkan dengan mungkin waktu itu ketemu saya dengan MY, memang Yahud. Kemudian saya juga belum mencicipin ya. Tapi kalau dari bicara karakter ketebalan belum bisa bersaing. Oh, ini tebelnya tebal sekali. Sampai berapa senti Pak ketebalannya? Dia tidak umum ketebalannya itu bisa sama rata. Kalau yang paling tebal 3 cm, kalau normalnya itu di 2,5 atau 2 cm. 3 cm. Ini jujur, kalau ini saya belum punya fakta ya, karena ini baru kata Pak Dodi, tapi Pak Dodi yang udah mencobanya, sehingga kita ada satu pohon di sini yang lagi kita intip. Seperti apa nanti buahnya, gue pengen mencicip langsung, dan ini kita tanam di Durian Traveler Jasinga Farm. Ini kita mau perbanyak nggak Pak? Oh pasti. Pasti nggak ya? Ini salah satu durian kesukaan saya. Kesukaan dalam artinya gini, saya cukup banyak memakan durian, tapi untuk mencari karakter yang mirip balening ini, ya balening sendiri yang ada. Tidak ada samanya. Gue harus kembali ke Kalimantan Barat dan gue harus mendapatkan balening untuk cerita nyata tentang ini. Tunggu tanggal reviewnya. Tebalnya ini nggak umum. Oke. Ulennya itu kayak durian-durian yang dagingnya cuma setengah senti. Ini daerah yang tahun 2024 akan kita buahkan, blok sini dan sana. Saya kira lebih 50 pohon karena banyak sekali yang sudah besar. Jadi harapannya tahun 2024 seperti harapan kita panen durian luar biasa. New Travel, semangat.